Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di musola maupun yang di rumah ya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai termasuk umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji hadis yang ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sabi'a asyara, hadis yang ke-17 dari bab 11 atau yang ke-111 dari yang pertama. Bab tentang mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan. An Sa'idin, dari Sa'id bin Abdul Aziz, yaitu bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz. Ini golongan tabi'in ini ya. Sa'id bin Abdul Aziz ini golongan tabi'in setelah sahabat. Beliau wafat 180 Hijriah. Sekitar 180 Hijriah. Masuk golongan tabi'in. Mepet ke tabi'in. Jadi termasuk tabi'in yang akhir ya, termasuk tabi'in yang akhir. Ada tabi'in yang awal, kemudian kira-kira 100 tahun ya, itu nanti beliau itu termasuk tabi'in yang akhir. Makanya ini agak panjang ini sampai ke sahabat Nabi. An Rabi'ah, dari Rabi'ah bin Yazid. Nah, Sa'id bin Abdul Aziz ini adalah mufti Damaskus. Mufti dan ulama, termasuk salah satu ulama Damaskus. Di mana itu? Di Suriah ya waktu dulu ya. Damaskus. Dari Rabi'ah. Rabi'ah juga ulama Damaskus waktu itu. An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani. Ini adalah Ahlu Syam ya, termasuk ulama Ahlu Syam. Jadi dari Sa'id bin Abdul Aziz, kemudian dari Rabi'ah, dari Abu Idris. Nah, ini kemudian an Abi Dzarrin. Nah, sahabat Abu Dzar. Dari sahabat Abu Dzar. Jundub bin Junadah, yaitu namanya Jundub bin Junadah ini. Itu sahabat Abu Dzar, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Junadah ya. Termasuk sahabat yang awal masuk Islam ya. Ketika beliau mendengar di Mekah itu ada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam, maka Abu Dzar ya kemudian datang ke Mekah menyatakan diri sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi pengikutnya Nabi ini Abu Dzar ya, namanya Jundub itu bin Junadah itu
bukan junub ya, jundub ya. Itu seorang yang suka ini, suka nyegat gitu. Kalau ada rombongan itu dicegat diambil gitu ya, rampok ya. Zaman dulu itu ya, penyamun ya. Jadi kalau ada rombongan dia nyegat itu diambil gitu ya. Nah, sebelum masuk Islam itu memang apa preman gitu ya, preman galak ini ya. Tapi begitu masuk Islam, dia berubah menjadi seorang abid. Bahkan ketika masuk Islam, beliaulah yang berani untuk membacakan Al-Quran terang-terangan di Mekah. Saat yang lainnya tidak membaca terang-terangan. Saat sembunyi-sembunyi, ya, dakwah masih sembunyi-sembunyi, ini Abu Dzar kemudian secara terang-terangan membaca Al-Quran di Mekah, itu di Ka'bah. Maka di situ ada Abu Jahal ya. Abu-abu yang garang-garang itu langsung dicekal ya, ditangkap, dipukuli itu ya Abu Dzar itu. Pukuli sampai babak belur oleh kawan-kawannya Abu Jahal. Dan itu lagi nanti siuman lagi nanti ya baca lagi gitu ya. Ini memang wataknya pemberani ya begitu ya. Kalau sebelum masuk Islam itu berani ngerampok ya. Nah, setelah masuk Islam ini beraninya adalah menampakkan betul-betul ini kebenaran nih. Ini kebenaran, maka ya tidak perlu takut gitu ya ini Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini namanya Jundub bin Junadah tadi meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Tentu tidak sebanyak Anas bin Malik, ya, Sayyidah Aisyah, sampai Abu Hurairah. 281 hadis. Salah satunya ini. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fima yarwi, ya, pada sesuatu, ma itu adalah sesuatu, yarwi yang meriwayatkan yaitu Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril, anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini hadis qudsi. Nah, ini maka ini benar ini bahwa hadis qudsi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala ya, yang kemudian digubah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau. Ini yang disalahartikan oleh Panji Gumilang ya. Boleh ya, mungkin gini. Nanti di ini lagi nih. Di screenshot lagi. Tapi kan itu sudah ini ya, sudah viral ya, sudah ada di YouTube Mas. Sudah kita bisa melihat semua itu ya. Yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu ucapan Nabi. Maka di apa khotbahnya itu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an yang dibaca. Itu totality salah itu ya. Ya, apa dia nggak tahu kalau ini ada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi iya, ucapannya Rasulullah SAW, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memang begitu. Ya, tidak diapa-apakan oleh Nabi. Tidak diubah sama sekali oleh Nabi. Apa yang dari Allah kemudian melalui malaikat Jibril, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan utuh. Ya, jadi tidak melakukan gubahan apa-apa Nabi dalam Al-Qur'an. Sampai kemudian ayat misalkan Qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad. Qul itu kan katakan wahai Muhammad huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Sampai kulnya juga disampaikan oleh Nabi, tidak kemudian kul huwallahu ahad kemudian disampaikan huwallahu ahad. Kalau kita kan misalkan ke orang itu ya, katakan kepada umatmu misalkan bahwa Allah itu satu. Atau misalkan kita kepada orang lah, katakan kepada si A bahwa ini. Maka ketika dia mengatakan kepada si A, biasanya kan tidak perlu katakan gitu kan. Langsung isinya apa gitu ya. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu sampai kulnya sendiri tetap disampaikan. Jadi utuh, tidak ada ininya, tidak ada Allah berfirman kul.
Ya kul huwallahu ahad, ya kul huwallahu ahad. Jadi tidak ada satupun yang sedikit pun yang digubah oleh Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Maka itu ya nggak tahu tuh dari mana tuh keterangan seperti itu. Ya, Al-Quran itu, wah ini berat sekali ya. Apa? Itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, ini berat sekali itu. Itu harus ditindak ya. Nah ini hadis hadis qudsi. Annahu qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini adalah ucapan Nabi, tetapi ya berfirmannya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Nabi. Beda dengan Al-Qur'an ya. Maka membaca hadis qudsi tidak sama dengan baca Al-Qur'an. Kalau membaca hadis qudsi ya itu nilai ibadahnya tidak sama dengan baca Al-Qur'an. Yang membaca Al-Quran itu khusus harus dengan tajwid ya, matnya, wakofnya itu harus benar kalau Al-Quran ya, tajwidnya. Kalau baca hadis qudsi tidak perlu harus seperti Al-Quran membaca dengan tajwid mat, wajibnya harus 5 harkat. Itu baca hadis qudsi nggak perlu 5 harkat ya, panjangin aja gitu ya. Tapi kalau baca Al-Quran harus sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Itu bedanya. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya Allah ini ya. Wahai hambaku. Ini haram tu zulmah. Sesungguhnya aku haram tu itu mengharamkan. Aku mengharamkan az-zulma, kezaliman. Ala nafsi pada diriku. Ini firman Allah ini. Bahwa aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Waja'al tuhu dan aku jadikan ya. Kezaliman itu bainakum di antara kalian muharraman, yaitu sesuatu yang diharamkan juga. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzolimi. Yang pertama ini ya adalah Allah menyatakan tidak ya, tidak akan berbuat zalim pada siapapun juga. Allah adalah al-adil, maha adil. Kebalikan zalim itu adil. Allah al-adil, maha adil, bukan hanya adil saja, itu maha adil. Sudah mentok sementok-mentoknya itu maha. Maha adil. Maka lawannya adalah zolim. Zolim itu apa? Zolim adalah wat usai fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu secara lughah. Yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim. Ya, misalkan ini peci di atas kepala, kemudian dipakai sepatu, pakai sendal. Ya itu zolim itu. Contoh kecil seperti itu. Zolim. Wajah yang bagus-bagus pukul pakai tangan. Ya zolim ini bukan untuk mukul tangan untuk mukul wajah. Itu zolim. Dan semuanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim. Membuang sampah tidak pada tempatnya ya zolim. Dan kezoliman yang paling dahsyat adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah kezoliman yang paling dahsyat. Itu. Kenapa menyembah selain Allah itu zalim yang paling dahsyat? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah fi ahsani taqwim. Pada sebaik-baiknya penciptaan dan semulia-mulianya makhluk itu manusia ya, dibandingkan tumbuhan ya, dibandingkan hewan yang ada di bumi inilah, nampak semua ini yang ada di muka bumi ini yang paling baik manusia ya, yang paling macam dipandang manusia gitu ya. Apa misalnya macan, singa, segala macam yang paling pas enak dipandang manusia, dan yang bisa berkreasi manusia, bisa melakukan apa saja di bumi ini manusia. Maka manusia dijadikan khalifah ya. Jadi titisan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini manusia, kreatornya manusia.
sampai ada peradaban pemukiman yang indah, itu yang melakukan manusia. Kalau tidak manusia, nggak bisa gitu. Hewan mana bisa, nggak bisa. Nah, kalau manusia yang seperti itu kok menyembah selain Allah, menyembah siapa? Maka Abu Jahal, ya abu-abu yang di masa kaum musyrik itu menyembah patung, menyembah berhala. Itu kan zalim itu. Dia menyembah batu. Dia menyembah sesuatu yang ada, sesuatu yang derajatnya di bawah jauh dari manusia. Batu tidak bisa apa-apa disembah. Lata, Uzza dibuat besar, disembah. Ya kok menyembah batu? Yang batu itu derajatnya jauh di bawah manusia. Disembah sama dia. Kalau mau kan kebalik, harusnya batu itu nyembah manusia. Kalau mau kebalik begitu, batu itu nggak bisa apa-apa. Dibuat manusia, disembah. Itu kan kezoliman yang luar biasa itu ya. Maka Allah tidak mengampuni satu-satunya dosa, yaitu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah bisa ampuni ya. Meskipun tidak atau belum bertaubat itu Allah bisa ampuni. Tapi satu-satunya yang Allah tidak akan mengampuni sebelum taubat adalah menyekutukan Allah. Ya, karena Allah mencipta kok disamakan dengan ciptaannya itu ya. Itu yang Allah tidak terima begitu ya. Ya. Yang pertama adalah kezaliman ya, diharamkan ya bagi kita semuanya. Allah tidak berlaku zalim. Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya dan juga mengharamkan kezaliman bagi manusia. Maka janganlah kita saling menzalimi. Ya, kalau ini sabda Nabi Muhammad SAW, hadis-hadisnya ini kita jalankan, bagus ya. Bukan haknya diambil itu kan zalim itu ya. Ya, itu ya. Bukan haknya diambil, direbut, menyakiti sesama itu zalim semua. Mau mencium hajar aswad ya, tapi dengan cara sikut sana, sikut sini, dorong sana, dorong sini. Nggak peduli itu. Dia didorong terus dia jatuh sakit, nggak peduli sikut sana. Kalau pukul gitu ya. Itu zalim itu ya. Hanya untuk mencium hajar aswad yang hukumnya sunnah, kita melakukan yang haram. Ini kan haram itu zalim itu. Ya. Untuk mengejar cium hajar aswad katanya bisa haji mabrur, tapi melakukan kezoliman di Mekah Al-Mukarram itu ya, itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu ya kita lihat itu desak-desakan kayak gitu ya, tidak memperhatikan orang lain itu zalim. Mau sholat di raudhah gak sabar dorong gitu ya, angkat banting segala macam itu, jangan sampai seperti itu ya. Ya kalau kemudian kita tidak bisa ada kesempatan untuk sholat di raudhah ya, ya tidak harus kemudian menyakiti sesama kita karena sholat di situ tidak sampai wajib, tapi melakukan sikut-sikutan, dorong-dorongan dan segala macam itu jadi haram gitu ya. Ya seperti itu haji mabrur itu bagaimana gitu ya. Yang kedua, ya ibadi wahai hambaku. Kullukum dhalun. Kalian semua itu sesat. Illa man hadaituhu. Kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni. Maka mintalah kalian semua hidayah kepadaku. Ahdikum. Maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jadi kalian semua tuh sesat. Kecuali yang aku berikan petunjuk. Jadi yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur kepada Allah. Maka kita selalu diingatkan untuk syukur kepada Allah. Kalau Allah tidak berikan hidayah, kita nggak akan dapat hidayah. Meskipun sumber hidayah itu ada di depan kita. Kurang apanya Abu Lahab misalnya gitu ya. Kurang apanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, dai terbaik. Kurang apa Rasulullah? Dari fisiknya maha sempurna Rasulullah. Akhlaknya semua orang mengakui. Tidak pernah dusta satu pun sedikit pun Rasulullah. Sejak masa kecil, akhlaknya terpuji, terpercaya. Abu Lahab pun mengakui. Karena sampai Nabi Muhammad SAW itu punya anak
yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum punya anak kan berarti dari masa kecil dilihat sama Abu Lahab itu. Diikuti terus sampai dewasa punya anak Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan sama kedua anaknya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Dua-duanya dinikahkan sama dua-duanya anaknya Nabi sekaligus. Saking senangnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keponakan yang sangat dicintai Abu Lahab. Tapi begitu Nabi Muhammad menampakkan, mengajak untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan keyakinan lamanya, Abu Lahab langsung mental. Ya. Jadi secara nasab dekat sekali karena ponakan, ya ponakan ya kan, bapaknya Nabi Muhammad SAW itu adiknya Abu Lahab gimana kayak, ya ponakan itu. Kemudian juga mantu, tetanggaan tuh rumahnya nggak jauh dari Abu Lahab. Sehidup semasa menyaksikan di depan mata, tapi hidayah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya Abu Lahab. Nah kalau kita yang bukan nasabnya juga jauh dari Nabi, yang nggak mungkin nggak nyambung juga sama Nabi, ya tempatnya juga nggak jauh dari tempatnya Nabi, zamannya juga tidak zaman Nabi, tapi kita mendapatkan hidayah, kita berislam. Jadi kita lebih baik dari Abu Lahab ya, jelas dong. Meskipun kita tidak menyaksikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa, hidayah itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pamannya Nabi ya, Abu Thalib itu sampai diajak oleh Nabi ketika mau wafatnya untuk la ilaha illallah, nggak mau itu. Siapa? Abu Thalib itu. Riwayat yang kuat ya, dari beberapa riwayat itu Abu Thalib tetap tidak mau syahadat. Maka Allah sampaikan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau senangi, yaitu Abu Thalib itu. Tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapapun juga. Maka di sini ya ilahiyah tetap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tetap manusia, kekasih utama tetapi tetap manusia. Yang hak prerogatif hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Sehingga kita diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu adalah doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau dijamakkan jadi imam atau jadi pemimpin doa, jangan jangan ini apa, egois. Ya, kadang-kadang kita itu ada yang memimpin doa egois. Ya, kepadaku, kuku semua itu. Allahumma ini as'aluka ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada engkau, memohon kepada engkau hidayah. Ya kalau jamak kita sebagai pemimpin doa ya jangan aku, gitu ya. Yang lain itu nggak dapat. Wong aku. Maka dijamakkan jadi inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kalau kita sendirian ya ini Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Yaitu ya Allah, inni as'alukal huda, sungguhnya aku memohon kepada engkau hidayah. Wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan afaf. Afaf itu menjaga diri ya, tidak menjaga martabat ya, tidak minta-minta, tidak tergantung kepada orang ya, tidak apa-apalah minta-minta kepada orang ya. Wal ghina dan kekayaan, kekayaan hati. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita ya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus minta, karena hidayah itu Allah bisa cabut kapanpun kalau Allah berkehendak. Jadi sebelum orang itu wafat, maka belum ditutup bukunya, belum bisa dinilai apapun. Kecuali dia sudah wafat dan wafatnya adalah tetap dalam iman dan Islam, maka dia dinyatakan sebagai orang yang baik. Kan banyak orang yang baik, alim dan sebagainya, nanti wafatnya
di meja maksiat dan seterusnya. Atau bahkan siapa murtad ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal demikian. Berikutnya ya ibadi wahai hambaku kullukum jai'un. Kalian semua adalah lapar. Illa man at'amtuhu kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni maka mintalah makan kepadaku ut'imukum. Ut'imkum ya, ut'imkum ya ini jawab dari istat'amuni ya. Itu jawab ini dibaca jazm. Maka aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi minta rizki itu kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak minta kepada yang lain selain Allah karena selain Allah butuh Allah. Selain Allah itu butuh Allah. Kita sendiri ini sebenarnya makhluk yang tidak ya sangat terbatas kemampuan kita. Yang kita makan itu kita sendiri nggak bisa buat itu ya. Mulai dari padi apa nasinya apa ya. Nggak bisa itu kalau ya. Jadi kalau kita renungkan itu betapa lemahnya kita. Kita makan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya, kita tidak bisa buat sendiri, sediakan sendiri semuanya. Sudah jadi ya, kita tinggal beli itu sudah ada semua. Itu adalah kreasi bersama. Dan itu ya menunjukkan kelemahan kita. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah wahdaniyah, ya. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Maka kita ya yang fakir ini ya, dia dilarang meminta-minta kepada yang sama-sama fakir, sama-sama tidak mampu. Ya, karena Allah lah yang berikan semuanya itu. Kalau orang itu lupa bahwa itu adalah pemberian Allah, ya mengikuti Korun. Korun itu ya hartanya luar biasa sampai-sampai kuncinya saja itu pikul oleh 7 orang yang kuat-kuat itu kepayahan itu mikul ya dipikul itu kuncinya aja itu. Dipikul sama 7 orang yang kuat-kuat tuh payah mikulnya. Kuncinya kalau isinya wah lah ya. Kuncinya kalau kita kunci satu kunci satu udah bisa ini. Jadi kekayaan koron itu luar biasa. Tapi dia lupa bahwa itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dibinasakanlah koron itu. Ya ibadi wahai hambaku kullukum arin kalian semua itu adalah telanjang. Illa man kasautuhu kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya fastaksuni maka mintalah pakaian kepadaku aksukum aku akan berikan pakaian kepada kalian. Jadi, semua mintanya itu kepada Allah. Kita sebagai hamba minta kepada Allah. Allah yang akan berikan. Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sungguhnya kalian itu selalu berbuat salah bil-laili wan nahari, baik siang, baik malam maupun siang hari. Siang malam itu selalu berbuat salah. Salah terus kita ini. Wa ana aghfirudz dzunuba dan aku aghfirudz dzunuba adalah maha mengampuni dosa-dosa jami'a keseluruhannya. Fastaghfiruni maka mintalah ampun kalian semua kepadaku aghfir lakum. Maka aku akan ampuni kalian semua. Jadi kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Ya, tidak luput dari salah dan dosa. Salah terus gitu ya. Kita itu. Ya, kita bahkan ketika berbuat taat itu juga bisa salah itu ya. Sampai kita di dalam ketaatan itu bisa salah. Di antaranya adalah salah niat ya. Kemudian syarat rukunnya mungkin kita abaikan, ilmunya mungkin kita abaikan. Di tengah-tengah ketaatan berbuat salah itu bisa kita lakukan ya.
ngaji ngomongin orang misalkan itu bisa salah. Sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, yang kita punyai, Allah mengampuni semua kalau kita minta ampun. Sejahat-jahatnya ya sering mungkin saya sampaikan, sejahat-jahatnya Abu Sofyan, sejahat-jahatnya Ikrimah putranya Abu Jahal, sejahat-jahatnya Khalid bin Walid, begitu minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya hilang dosa-dosanya itu. Ya. Ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablughu durri wa fatadurruni. Sesungguhnya kalian itu tidak akan sanggup ya menimpakan kecelakaan, kemadorotan ya, kepadaku. Tidak akan sanggup. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan juga kalian tidak mampu memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberikan manfaat itu kepadaku. Tidak mampu memberikan madorot sehingga bisa mencelakakan aku dan juga tidak mampu memberikan manfaat sehingga manfaat kepadaku. Tidak akan sampai kita itu. Ya. Maka ya jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kalau kita berbuat zolim itu menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difikirkan oleh orang-orang Bani Israel itu, ya. Mereka zolim itu bisa maksudnya bisa menzolimi Allah. Orang munafik juga demikian itu. Dikiranya dia bisa menyakiti Allah, bisa membalas kepada Allah gitu ya. Sama sekali tidak bisa. Tidak akan tersentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Manusia sangat kecil. Kemudian dilanjutkan, ya ibadi wahai hambaku. Ini hadisnya panjang ini. Lau anna awwalakum. Sekiranya sesungguhnya orang-orang terdahulu di antara kalian. Wa akhirikum. Dan yang paling akhir kalian. Wa ingsakum dan golongan manusia di antara kalian. Baik golongan manusia di antara kalian. Wa jinnakum dan jin. Manusia ataupun jin. Dari awal sejak Nabi Adam sampai kiamat. Manusia dan jin. Jumlahnya miliaran tentunya. Yang sekarang ini yang ada di dunia kan udah miliaran ya. 8 miliar lebih manusia yang hidup saat ini. Kalau dari sejak Nabi Adam, Masya Allah banyak itu. Kanu itu mereka semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa. Sebagaimana yang paling takwa di antara kalian. Jadi kalau semuanya itu menjadi orang yang paling takwa di antara kalian, misalnya yang paling takwa adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Apabila seluruh manusia dari sejak Adam sampai hari kiamat, semuanya seperti Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya semuanya paripurna, puncak, semuanya itu kita termasuk. Seandainya semua taat, bahkan taatnya adalah taat puncak, maka mazadadzalika tidak menambah itu semua fi mulki pada kerajaanku, keagunganku, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun. Masya Allah, ini Allah ya, menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan keagungannya. Kalau kita kan tidak ya, kita itu kan kadang kesuksesan kita itu mungkin karena didukung oleh orang-orang yang baik-baik itu. Ya, kita sendirian gempor gitu ya. Ya kesebelasan apa ya Messi atau Ronaldo itu dia itu didukung oleh teman-temannya itu timnya itu paling tidak ya dukung lah gitu ya. Coba kalau dia sendirian ngelawan 11 habis ya. Kita sebagai pemimpin kalau didukung oleh anak buah atau staf yang bagus-bagus kita akan terangkat gitu, kita akan terangkat. Jadi ada pengaruhnya ya, orang-orang di sekitar kita atau yang mendukung kita itu dengan kita ada pengaruhnya. Tapi Allah mengatakan no, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan semuanya taat, semuanya seperti Nabi Muhammad, tidak ada ngaruh untuk keagunganku sedikit pun ke Allah itu ya. Jadi nggak pengaruh ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan kemudian kita merasa kalau udah ngaji, sholat segala macam itu
Itu seolah-olah mengangkat keagungan Allah. Enggak. Ya. Kalau kita bekerja bagus, bisa mengangkat institusi kita, berangkat kita bagus. Raja didukung oleh prajurit yang bagus, terangkat rajanya, kuat rajanya. Tapi Allah tidak, nyatakan tidak. Taat semua, no, tidak menambah keagunganku sedikit pun. Kebalikannya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum. Sekiranya sesungguhnya orang yang paling awal di antara kalian, wa akhirikum, dan paling akhir di antara kalian, wa insakum, manusia kali baik berupa manusia, wa jinnakum maupun jin kalian semua, semuanya kanu, semuanya itu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya itu maksiat jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Siapa misalnya? Fir'aun. Fir'aun itu satu makhluk yang paling jahat itu, dicap paling jahat itu Fir'aun. Ngaku jadi Tuhan. Semua manusia triliunan itu ngaku jadi Tuhan, Fir'aun semua, jahat semua, durhaka semua, ya, lacut semua itu. Mana kosodalika, sama sekali tidak bisa mengurangi itu semua, min mulki, dari keagunganku, syai'an, sedikit pun tidak bisa merongrong keagungan Allah, tidak bisa mengurangi keagungan Allah. Nah, tadi kalau kita pemimpin itu anak buahnya ngeyel, susah, ya kita anjlok juga gitu ya. Raja, prajuritnya khianat, anjlok juga. Maka kalau ada rongrongan itu mengganggu sifatnya. Kalau ada yang rongrong itu mengganggu itu. Manusia, karena manusia. Tapi Allah, semuanya merongrong Allah, no, nggak masalah itu. Ya, tidak mengurangi keagungan Allah sedikit pun. Nah ini kan, ya maka kalau ada orang yang nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Ya biar Allah rasakan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Biar Allah rasakan gitu. Kok Allah rasakan apa? Ya, cuman gitu aja itu. Fir'aun aja yang itu semuanya jadi Fir'aun, Allah tidak masalah itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi nih. Kalau ini dibaca nanti Isa putus ya. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, lagi nih. Sekiranya ya orang-orang terdahulu kalian, wa akhirikum, dan yang akhir kalian, awal sampai akhir maksudnya. Wa insakum, manusia, wa jinnakum, golongan jin, semua manusia dan jin dari awal sampai akhir, sampai kiamat. Kamu mereka berada di, ya mereka bersama-sama, ya fi su'idin wahidin, pada hamparan yang satu, ya satu hamparan semua. Fasa aluni, semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin, maka aku akan berikan setiap orang, setiap yang minta tadi, mas'alah tahu itu permintaannya, semua minta kepadaku, minta apapun, ya. Mana qasadzalika, tidak mengurangi sedikit pun itu semua, mimma indi, pada kekayaanku, pada yang kupunya. Ya, kalau kita manusia kan kalau diminta kurang itu ya, punya 1 triliun, diminta 500 miliar, setengah hilang, terasa itu ya. Tapi Allah semua minta, minta apapun sebutkan semua. Ya tentu kita akan minta yang sesuatu yang ya yang kita bisa rasakan ya. Oh ya, benda-benda itu yang kita minta. Rumah, semua minta semua. Allah berikan semuanya. Emas semua minta, silahkan. Segunung juga mintalah semua. Kalau itu satu-satu kuberikan semuanya, permintaan itu sudah semua, tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Kecuali illa kama yang kusu, kecuali sebagaimana berkurang, ya mengurangi al mikhyatu jarum idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan di dalam lautan. Kecuali yang berkurang itu seperti jarum dimasukkan dalam lautan, ya, yang nempel itulah lautannya masih. Bisa Pak ya Allah, ya. Allahu Akbar, Allah. Baik Bapak Ibu sekalian,
Sudah Isya ya. Nah, insya Allah kita sedikit kita lanjutkan setelah azan ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Kita dengarkan azan dulu. Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasul. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وانبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi dilanjutkan. Ya ibadi wahai hambaku innama hiya a'malukum. Semua itu adalah perbuatan kalian. Uhsiha yang aku catat semuanya lakum untuk kalian. Summa uwafikum maka kemudian nanti aku akan balas semuanya iyaha yaitu semua amal kalian. Faman wajada khairon barang siapa yang mendapatinya baik ya fal yahmadillah maka memujilah kepada Allah karena itu kasih sayang Allah karena itu adalah rahmat Allah. Wa man wajada ghaira dzalik dan barang siapa yang mendapatkan selain itu yang tidak baik fala yalumanna illa nafsah maka tidak boleh mencaci siapapun kecuali dirinya sendiri ya karena dia tidak menggunakan akalnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kemudian qala Said berkata Said tadi ya rawi hadis ini karena Abu Idris ya jadi tadi ada salah satu rawinya Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis ketika menyampaikan hadis ini jassa ala rukbatayhi menyampaikannya dengan duduk berlutut saking ininya saking meresapi hadis ini itu ya
Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim, hadis sahih. Warawaina, dan kami meriwayatkan, ini Imam Nawawi, anil Imami Ahmad bin Hambal, dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Qala, berkata Imam Ahmad bin Hambal, laisa li ahli Syam hadisun asyrafu min hadzal hadis. Ini hadis yang baik pada ahlus Syam. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.